selesai. Hari ini saya akan masuk ke materi baru, sebetulnya nggak baru ya, melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai ini style paragraf yang akan kita gunakan di dalam pembuatan daftar isi. Jadi kalau kita misalnya punya sebuah buku nih, semua buku, bagaimana kita memberikan daftar isi secara otomatis. Biasanya kalau secara manual, Anda catat nih subjudulnya berapa, nanti bikin halamannya, subjudulnya berapa, bikin halamannya berapa gitu kan ya. Nah, kalau sedikit sih nggak masalah halamannya ya, jumlah dokumen kita sedikit. Tapi kalau dokumen kita cukup banyak ya, tentu akan ribet ya kalau kita membuat satu-satu. Nah, ribetnya di mana? Ribetnya adalah gini, ketika kita membuat daftar isi, tahu ya kalau di buku pasti ada di depan ada halaman, ada daftar isi ya. Nah, daftar isi itu menolong kita untuk mengetahui secara keseluruhan apa yang terdapat di dalam buku atau di dalam dokumen itu. Nah, daftar isi bisa dibuat otomatis ya. Saya akan tunjukkan, saya akan share dulu. Saya share dulu sedikit ya. Nah, ini header. Kalau kita pertama kali buat nih, ada header ini. Bentar ya. Yuk, lanjut ya. Nah, header sama footer ini sudah kita gunakan ya. Jadi nanti di menu insert ini ada header. Header itu bagian atas ya dari sebuah halaman. Ini akan muncul terus ya. Settingnya itu akan muncul terus ke halaman-halaman berikutnya. Nah, minggu sebelumnya kita sudah bahas juga ya. Ini digunakan untuk penomoran halaman. Nah, begitu juga untuk footer. Footer bagian bawahnya juga ya. Jadi setting-setting yang akan berlanjut ke halaman seterusnya biasanya ditaruh di dalam header atau footer ya. Saudara bisa menerapkan ini, gambarnya bisa berupa gambar, bisa berupa teks, segala macam ya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini contoh-contoh header ya, header. Headernya ini sudah bisa edit, bisa pakai yang sudah ada ya. Ini header ya. Ini sudah kita coba. Contoh kalau blank biasanya seperti ini ya headernya ya. Nah, ini contoh header juga ya di bagian atas daripada halaman. Satu halaman ini ya, satu page ini. Ini contoh header, banyak jenisnya. Kita bisa buat sendiri ya, atau menggunakan yang sudah ada dari template-nya ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke daftar isi ya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat daftar isi, saudara masuk nanti ke reference ya, ke reference, klik reference, nanti klik table of content-nya. Nanti kita bisa memilih jenis atau template yang ingin kita gunakan. Atau kita menggunakan sendiri juga bisa ya. Ada manual template-nya, kita bisa setting ya. Nah, untuk membuat daftar isi ada langkah-langkahnya ya. Jadi sebelum buat daftar isi, saudara harus menentukan dulu ini ya. Jadi kalau kita lihat di daftar isi, di sini ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Jadi di dalam dokumen kita harus tentukan mana judul, mana subjudul, mana sub-subjudul. Biasanya sampai 3 ya. Mana judul, mana subjudul, mana sub-subjudul. Nah, boleh sampai 4 juga boleh, sub-sub-subjudul gitu juga boleh ya. Nah, kalau kita menemukan judul, kita harus beri tanda ya, beri tanda bahwa itu judul ya. Biasanya kita menggunakan style heading 1 ya. Jadi untuk mendaftar isi sudah menggunakan judul itu kita gunakan heading 1.
Nah, untuk subjudul kita gunakan heading to. Ya, untuk sub-subjudul gunakan heading C. Kalau kita punya 4 ya sub-subjudul gitu ya. Nah, prinsipnya simpel sebetulnya ya. Jadi kalau kita punya dokumen. Nah, saya sudah berikan contoh dokumen. Ya, ini langkahnya dulu aja ya, langkahnya. Jadi kita pilih reference. Sebentar, ini untuk buat daftar gambar ya. Satu-satu aja dulu. Saya kembali lagi ke daftar isi. Kita akan lihat contohnya. Saya skip dulu ya. Sudah diberikan di dokumen di dalam Classroom. Saya berikan contoh sebuah dokumen. Ya, dokumennya emang cuman bab 1 saja. Ya, bab 1. Dari awal sampai akhir nih. Ya, dari awal sampai akhir. Kita ingin membuat daftar isi. Ya, daftar isinya boleh taruh di belakang juga ya, atau mau di depan nggak masalah ya. Nah, langkahnya ini misalnya saya dapat seperti ini. Ini ada bab 1 nih ya. Bab 1 ini saya jadikan judul nih. Ya. Nah, sudah tinggal pilih stylenya. Nah, style di bagian sini. Ini adalah style paragraf ya. Style paragraf. Jadi kita bisa atur stylenya ya. Ini misalnya kita pilih pakai heading 1. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ini ingin letaknya di tengah atau apa, kita bisa atur sebetulnya ya style ini. Sudah bisa ke style sini. Heading 1 ini ya, ini standarnya adalah menggunakan Cambria ya, Cambria 14 ya. Kalau kita ingin ubah, sebenarnya kita bisa ubah ya. Ininya kita bisa ubah. Settingnya tinggal di sini nih ya. Nah, kita bisa melihat nih setting-settingnya. Ada fontnya ya, fontnya menggunakan itu tadi Cambria. Nah, ini 13 font ya. Bold ya, font colornya di warna itu ya, warna biru muda seperti ini. Nah, kita bisa setting di sini ya, kita bisa modify, tinggal klik aja. Saya nggak mau itu tuh ya, kita bisa modify standarnya ya, modify heading ini. Saya ingin tulisannya lebih besar, kasih 18 misalnya ya, lebih besar. Fontnya kalau nggak mau biru juga boleh, saudara. Misalnya ganti ke hitam lagi boleh, nggak masalah. Ya, jadi hitam. Nah, kemudian misalnya kalau judul ini di awal ini saya ingin center, saudara tinggal pilih aja center. Sebentar, centernya yang ini ya, center. Ya. Center gitu. Ya, heading ini. Nah, beberapa nanti ada setting-setting yang lainnya, saudara bisa masuk format, ini banyak sekali ya setting-settingnya, mau berikan border, berikan frame, dan sebagainya ya. Saudara bisa ngatur juga misalnya paragrafnya, saya misalnya paragrafnya before-nya kasih 24, after-nya ini pernah saya bahas ya, misalnya 24 juga gitu kan ya, boleh. Line spacing-nya kasih 1,5 boleh misalnya ya. Setting-setting ini bisa diatur. Nah, kalau sudah nanti oke aja ya. Ini bisa juga memiliki update. Jadi kalau kita nanti merubah di sana di style heading 1 langsung nanti kerubah ya. Kalau enggak kita simpan aja dulu gitu ya. Nah, kita sudah punya seperti ini ya, heading 1 ini. Nah, kalau bab 1 biasanya turun ke bawah nih gitu kan ya. Nah, sudah jangan pakai enter. Jadi bentuknya seperti ini ya. Pakainya shift enter. Shift enter di sini ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita pakai enter, nah, simbolnya gini kan ya. Ini kalau saya munculkan ya, headnya ya. Oke, saya akan kembalikan lagi. Saya gunakan shift enter. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kenapa pakai shift enter? Shift enter itu supaya ini menjadi satu kesatuan ya. Hanya turun baris saja gitu ya. Kalau saudara menjadikan pakai enter, nanti ini jadi seolah-olah jadi ada 2 ya, jadi ada 2. Oke, saya lanjut berikutnya ya.
Simple caranya, sudah lihat dulu, nanti saya demokan sekali lagi ya kalau nggak jelas ya. Berikutnya saya akan mencari subjudul. Nah misalnya ini version window, saya akan jadikan subjudul, berarti saya akan gunakan heading tuh. Ya, nah, saudara mau kasih kode misalnya ini 1.1 juga boleh, gitu kan ya. Nah gitu, 1.1. Cari lagi, nah, tunggulan window misalnya ini 1.2. Nah, sudah tinggal ganti ininya menjadi heading 2 ya. Berikutnya lagi kita misalnya ini ada ya 1.3, ini sebentar, titik 2, ini titik 2. Saya ini jadikan heading 3, heading 2 juga ya, masih subjudul ya. Misalnya 1.3. Ini nggak mau rubah ininya ya. Kita atur dulu sebentar. Titik 2, ini 1.3. Oke, ini kita bisa set deh. 2, terus misalnya kita nanti cari ya ininya, ini nggak usah. Nah ini misalnya 1.4 gitu ya, ini jadi heading 2 lagi. Nah, ini misalnya 1.5 misalnya ya, titik 5. Ini jadikan heading 2. Jadi cepat ininya ya, formatnya udah ngikutin. Nah misalnya saya sudah selesai aja dulu, ini sebagian dulu ya, sebagian dulu saya akan membuat daftar isi ya. Jadi langkahnya adalah kita menentukan mana heading 1, mana heading 2, mana heading 3 atau heading sampai heading 4 ya. Nah heading 1 itu untuk judul, heading 2 itu untuk subjudul ya, heading 2 ini untuk subjudul, ini heading 3 untuk subjudul dan seterusnya ya. Nah sekarang kita akan membuat daftar isi. Misalnya saya akan buat daftar isi ini di halaman terakhir gitu kan ya. Ya di halaman terakhir, nanti bisa kita pindah ke depan ya. Saya tinggal buat nih daftar isi misalnya ya. Kita buat daftar isi ya. Daftar isi kita jadikan misalnya ini header, jadikan mau heading 1 juga boleh misalnya ini daftar isi. Balik ya, daftar isi heading 1, heading 1 ya. Misalnya ya, ini heading daftar isi atau tabel konten. Nah sekarang langkahnya seperti ini. Kita membuat daftar isi, simple sekali sebetulnya. Kita masuk ke reference ya. Di bagian sini ada tabel konten, sudah tinggal klik ya. Bentar, sebelum masuk sini kursornya sudah taruh di sini ya, di bawah ya. Jadi nanti daftar isinya akan dibuat di sini. Kita masuk reference, ada tabel konten. Nah, sudah boleh pilih nih kalau yang sudah ada otomatis di sini, atau kita menggunakan yang di sini ya, manual ya. Kita gunakan manual. Kita masuk ya. Ya. Nah, ini sebetulnya udah jadi. Ya. Tapi harusnya kan judul-judulnya muncul. Ya. Judul-judul muncul. Oke, kita batalkan dulu, Ctrl Z. Ya. Kita masuk lagi reference. Ini saya matikan dulu stylenya. Masuk sini, ini custom ya. Nah, kita pakainya yang custom aja, supaya nanti saya bisa jelaskan ya detail-detailnya. Nah, di table of content ini sudah bisa nanti memilih. Di sini ada template-nya ya, template yang bagian bawah sini ada from template ya. Saudara misalnya kalau ingin bentuknya klasik, tampilan seperti ini ya.
Kalau bentuknya distinktif ya seperti ini ya. Nah, saya mau misalnya pakai fancy ya. Nah, fancy seperti ini ya. Saya pakai fancy misalnya. Heading 1 seperti ini. Ini kalau tampilan bentuk web, ini tampilan kalau kita print ya. Jadi kalau di web itu bisa kita klik nih. Kalau kita klik nanti dia akan loncat ke judul itu. Kalau klik heading itu akan judul. Jadi ini nanti untuk membedakan daftar isinya dibuat otomatis atau dibuat manual. Jadi kelihatan tuh. Kalau ada link-link seperti ini biasanya nanti otomatis ya. Oke, nanti saudara akan lihat. Nah, saya akan tunjukkan juga ini show page number. Jadi ini bisa dimunculkan. Jadi kalau tanpa page number ini kosong ya. Jadi kalau kita ingin hanya dapat judulnya saja, nggak usah ada halaman, tinggal gini. Tapi biasanya daftar isi ada halamannya ya. Nah, kemudian letaknya bisa taruh di kanan nih, right-nya. Kalau gini jadi nyambung tuh. Ya. Nah, tab leader itu yang menghubungkan antara judul dengan halaman. Biasanya kalau menggunakan ini tab leader contohnya gini ya, misalnya saya gunakan strip boleh atau titik-titik dots juga boleh ya. Nah, ini yang maksud dengan tab leader, jadi yang menghubungkan antara judul dengan halaman. Kalau judulnya pendek nih, ini akan sangat membantu ya. Jadi kita lihat ke kanannya gitu kan ya, segaris nih gitu kan ya, segaris dengan ini gitu kan ya. Kalau ada nggak tab leader, seringkali kita bingung ini judul ini halamannya berapa gitu. Kadang suka loncat ke atasnya atau loncat ke bawahnya ya. Jadi biasanya digunakan tab leader. Paling umum gunakan tab leader. Nah, di sini nanti udah settingnya udah selesai. Sebelumnya ada option yang lainnya ya. Nah, yang tadi saya pilih nih ya, build table of content from ini stylenya. Kenapa tadi saya gunakan heading 1-nya? Supaya nanti otomatis komputer akan mencari mana yang judul menggunakan heading 1, heading 2, heading 3 gitu kan ya. Kalau saudara menggunakan style yang lain boleh, nanti ini tinggal didefinisikan gitu kan ya. Oke, saya pakai standar aja dulu, heading 1, heading 2, heading 3 ya. Oke, kita coba nih berapa cepat dia membuat daftar isi. Tinggal klik oke aja. Langsung jadi ya. Saya sudah selesai sebagian. Ini daftar isinya udah ada. Daftar isi ikut juga ya. Nanti kalau kita letakkan di atas juga boleh ya. Ini baru selesai. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita klik di sini ya, sudah geser ke sini nih. Ini bab 1 tuh ya, bab 1. Kalau saya klik di sini, perhatikan geser dulu ya. Ada tombol, ada keterangan di situ kontrol klik ya. Jadi kalau saya klik sini dia akan loncat ke sana. Otomatis ya. Wes kehapus saya. Kontrol Z dulu ya. Tadi saya ke klik. Saya loncat dulu ke bawah dulu. Ya. Tinggal diklik nih. Nah, masuk ke sini. Tadi version window-nya saya klik ke hapus tuh. Sebentar. Ya. Saya loncat lagi ke bagian bawah ya, daftar isinya ini. Ya. Kita klik. Jadi kalau saya mau klik sini ya. Nah, tugas saudara mencoba nih ya, membuat daftar isi itu dari dokumen yang sudah saya berikan ya. Setelah ini nanti kita akan nyoba ke ini, ke table of figure sama table of table ya, daftar gambar dan daftar table. Baik, saya tutup dulu, stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kita pelajari mengenai ini ya, style. Kita pelajari tadi style. Kemudian kita pelajari heading 1 ya. Heading 1, tadi heading 1, 2, sama 3 ya. Kemudian kita membuat table of content ya. Oke. Table of content itu ada di
table of content ya. Baik, ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Perlu diulang lagi nggak untuk membuat table of content? Jadi langkahnya sudah gunakan style, masuk ke stylenya dulu, cari mana judul digunakan heading 1 stylenya, subjudul digunakan heading 2, subjudul menggunakan heading 3. Ya, baru kita bisa membuat table of content. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas nggak? Jelas Pak. Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Oke, silakan saudara buat dulu table of content-nya. Nanti bisa show ke saya. Saya beri waktu kira-kira 5 menit ya. Dibuat ya, mohon dibuat. Ya, dibuat table of content-nya. Yuk silakan. Ya, saya akan putarkan musik ya. Pak, Ya. musiknya Bapak masuk ke headset Bapak aja kali Pak. Nggak ke kita juga. Oh, oke. Iya, Saya matikan aja itunya ya. di share screen aja Pak. Share komputer sound aja. Ya, suaranya muncul nggak saya? Enggak Pak. Kalau yang tadi muncul nggak suaranya? Enggak juga. Yang tadi nggak muncul waktu saya itu share screen? Suara waktu share screen nggak muncul Pak. Oh, nggak Enggak, muncul. Nggak muncul. Jadi nggak ada suara sama sekali Pak. Dan Oh, nggak ada sama suara sama sekali. Oke, saya setting dulu ya. Berarti ini ada setting yang ininya deh. Muncul di saya aja ya. Saya harus ulangi lagi deh. Bentar, share di sininya nih, sound ininya deh. Share komputer soundnya nih. Perlu diulang lagi nggak? Saya ulang cepat aja ya, ulang cepat sebentar ya. Jadi langkahnya adalah kita membuat style di sini ya. Kalau ada judul, kita atur stylenya. Ini judul ya, judul sudah gunakan heading 1 ya, heading 1. Jangan lupa kalau ini ada 2 baris seperti ini, saudara harus menggunakannya shift enter ya. Simbolnya seperti ini, shift enter, bukan enter ya. Jangan gunakan enter ya, gunakannya shift enter. Jadi ini jadi satu kesatuan. Kalau sudah gunakan enter, jadinya dianggapnya dua judul ya. Nah, supaya satu kesatuan gunakan shift enter. Oke. Berikutnya ini version 1 ya. Ini gunakan heading 2. Sudah tinggal pilih aja blok ya. Di blok nanti heading 2 ya. Terus nanti ini subjudul heading 2 juga ya. Nah, ini subjudul gunakan heading 2 terus ya. Nanti ada beberapa juga. Terus sudah buat heading 2 kecuali nanti ada subjudul ya. Nah, subjudul itu mulai di sini deh. Nah, ini subjudul ya. Nah, di sini ini subjudul. Ya. Ini sudah bisa gunakan misalnya ini heading 2 dulu ya. Heading 2. Ini 1 berapa ya? 15 gitu. Ya, 16 deh ya, 16. Setelah scroll ini 1.6. Ya. Nah, sudah buat ini subjudul tuh ya, subjudul, ini subjudul, sebagian sudah saya buatkan sih sebetulnya.
Kalau sudah masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini ininya. Nah, sudah tinggal buat daftar isi. Nah, kalau misalnya sudah buat daftar isi nih ya, tinggal insert kan ke tadi ya, reference, table content seperti ini. Sudah pilih yang manual ini ya, manual yang ini. Yang custom, pilih yang custom, nanti oke gitu kan ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah buat, ini kita bisa ubah. Sudah tinggal klik kanan ya, ada update field. Jadi kalau sudah pernah membuat, sudah tinggal update field saja. Nah, update-nya apa? Mau nomor halamannya saja atau update entire table. Gitu. Nah, saya udah nambah tuh yang ke-6-nya tadi belum ada. Oke, silakan dicoba dulu. Ya. Oke, Nicole nggak bisa pakai itu ya. Ya udah, lihat aja dulu ya. Nanti Nathanael, tolong buatin assignment aja. Baik, Pak. Yang pertamanya nanti ini buat daftar isi ya. Nanti buat daftar isi, buat daftar gambar, dan buat daftar table. Nanti di terakhir kalau ada waktu kita buat indeks ya, buat indeks. Oke, silakan teman-teman dicoba dulu. Baik, Pak. Ya. Saya tunjukkan stylenya. Nah, di bagian home ini, nah di bagian sini nih ada style. Style sudah bisa pilih nih, stylenya ke sini juga boleh dimunculkan atau menggunakan yang sini. Ya, ini atau yang lewat ini juga bisa dimunculkan. Cari stylenya. Ketemu nggak? Iya, sudah, Pak. Sudah ketemu. Oke, silakan lanjut lagi ya. Sudah. Yuk. Silakan sudah coba dulu ya buat table of content ya. Sebetulnya simpel sekali untuk buat table of content. Baik, ada yang sudah selesai? Bisa di-show deh. 1-2 orang silakan boleh mencoba. Sebagian aja nggak apa-apa, nggak usah selesai semua. Nanti yang selesai semuanya saudara di-upload di Classroom ya. Saya ingin lihat dulu aja, beberapa aja, nggak mesti semua dulu. Yuk silakan, ada yang mau demo? Memperlihatkan. Ya, silakan. Budi mau mencoba, Budi? Budi boleh coba show aja, hanya di show aja, nggak usah diucapkan, nggak apa-apa. Desi mau, Pak. Oh, oke, silakan. Tapi, Pak, Desi. judul buat bab satunya nggak bisa di shift enter, malah hilang, Pak, pas diituin. Boleh, tunjukkan aja, nanti saya bantu. Oke, Pak. Yuk. Nih, Pak ya, aku shift enter. Bentar. Suaranya terdengar nggak, teman-teman? Mendengar, Pak. Oke, Dengar, terdengar ya. Ya, shift enternya di antara bab 1. Geser. Taruh di bab 1. Setelah sebelum Microsoft. Di depannya M, sebelumnya M. Geser dikit. Nah, di situ tekan shift enter. Oh iya. Nah, gitu. Iya. Udah. Ya, makasih, Pak. Yuk, lanjut lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Daftar isinya taruh di bawah ya. Oke.
Sebagian aja dulu, nggak apa-apa. Itu Pak. Nah, naik ke atas. Nah, itunya coba tekan klik kanan di situ, update field. Di ininya, di daftar isinya. Nah, ada update table of content. Nah, itu tombol itu. Oke, klik itu. Nah, pilih yang bawah, update entire table. Ya. Oke, udah betul ya. Udah betul ini. Udah jadi ya. Sip. Sebagian ya, ini karena sebagian sudah ada. Oke, terima kasih Desi. Pak. Ya. Oke, ada yang mencoba satu lagi? Saya Pak, bisa Pak. Boleh, silakan Moses. Begini Pak. Ya, oke. Itunya coba lihat ke bab 1. Tekan kontrol posisi kursornya di bab 1. Nah, tekan kontrol sama klik mouse kiri. Tekan kontrol dulu. Kontrolnya ya. Kontrolnya tekan. Nanti supaya dia loncat. Tombol kontrol. Nah, langsung loncat satu. Oke. Dah, ini pakai shift enter tadi. Udah betul pakai shift enter? Iya Pak, pakai shift enter Oke, Pak. shift enter. Oke. Dah, bagus Moses, ya. Ada yang masih belum jelas? Ada yang mau demo? Satu lagi deh. Udah, ini saya akan lanjut ke table of figure. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Lanjut ya. Nanti yang sudah lengkap, itu soal yang nomor 1 nanti untuk dikumpulkan di classroom ya. Saya akan show dulu. Suara saya terdengar? Dengar Pak. Oke. Dengar Pak. Baik, saya lanjut lagi ya ke sini. Tadi kita sudah membuat table of contents atau daftar isi ya. Langkahnya seperti ini. Klik reference ya. Masuk table content, kita pilih yang custom aja supaya lebih enak. Kalau custom kan bisa diatur-atur ya. Ini langkah untuk membuat daftar isi. Nah, kemudian kita butuh juga namanya daftar gambar. Daftar gambar ya, atau table of figures ya. Nah, langkahnya untuk membuat table of figure ya. Caranya adalah kita menggunakan namanya insert caption. Ini caranya sama seperti nanti membuat gambar, membuat table ya, atau membuat daftar source codes ya. Kalau kita punya, kalau biasanya di IT itu kan ada source code ya. Kalau kita misalnya bikin laporan nih, ada source code 1, source code 2 dan seterusnya. Prinsipnya sama. Kita menggunakan namanya table of figure. Nah, langkahnya untuk buat table of figure kita adalah memilih reference, menunya ini reference. Kemudian kita insert caption. Nah, caption ini adalah judul sebetulnya. Judulnya seperti apa caption? Nah, kita pilih ini nih, ya. Captionnya gambar 1. Tapi kalau standarnya dari Office, dari Word itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi namanya figure 1, ya, figure 2, figure. Di depannya ada figure. Nah, kita bisa membuat sendiri label ini. Caption itu sebenarnya labelnya, ya. Labelnya kita pilih gambar. Nah, kalau gambar belum ada, kita bisa gunakan namanya new label, ya. Di sini new label, kita buat dulu labelnya gambar. Tapi kalau sudah pernah buat, cukup aja sekali. Begitu juga nanti buat table, ya. Atau misalnya kode program, ya. Atau kita misalnya membuat yang lainnya lagi, misalnya rumus, ya. Rumus 1, rumus 2, rumus 3 dan seterusnya, daftar rumusnya. Nanti ada daftar rumusnya juga bisa ya. Nah, ini kita akan bicara contohnya gambar dan table ya. Nah, perlu diperhatikan di bagian bawah sini ada positionnya. Ya. Positionnya. Jadi kalau gambar saudara gunakan positionnya di bagian bawah. Jadi keterangannya ada di bawah gambar. Tapi kalau table biasanya diletakkan di atas,
Itu aturannya seperti itu, ya. Diletakkan di atas. Ini jadi jangan lupa ini positionnya. Jadi pertama kali kita atur dulu, ini captionnya kita pilih, ya. Kemudian nanti ini. Nah, untuk penomoran dia akan secara otomatis. Enaknya kalau kita gunakan table of figures itu nomornya otomatis, ya. Nah, caranya kita insert caption. Oke, saya akan demokan caranya, ya. Saya kembali lagi ke dokumen yang tadi. Saya kembali ke atas. Nah, ketika saya nemukan gambar, nah misalnya ini gambar nih, ya, gambar nih, gambar. Nah, sudah masuk ke reference. Sebentar ya, ininya menghalangi. Saya nggak bisa pilih ininya. Tombol si ininya dia nggak ke atas. Oke, settingnya saya rubah dulu ya. Nah, ini menunya ketutup sama yang punya ini nih, sebentar ya. Ini setting geser dulu ya. Ketutup soalnya ini. Nah, saya geser ke bawah ya. Naik lagi ininya. Bentar ya teman-teman ya. Bentar, ini setting sayanya kerubah itunya. Oke, saya share screen lagi. Saya buka. Saya geser dulu ya ininya. Nah, di sini aja. Di sini kita akan melihat di bagian reference ya, ada insert caption. Caranya sudah pilih gambarnya dulu, gambarnya pilih. Saya akan perkecil aja ya supaya terlihat. Nah, gambarnya pilih, kita masuk ke reference, ada insert caption. Nah, captionnya. Kita lihat nih. Table ininya, labelnya kan nggak ada gambar tuh, ada juga bagan, ada persamaan, ada table. Nah, saya akan membuat yang baru. Kita new label aja ya, new label. Kita buat ketik aja gambar. Oke aja ya, kita ketik gambar. Nah, gambar ya. Kalau belum ada, kita harus buat new label nih. Gambar satu nih. Gambar satu ini captionnya apa misalnya? Ini memulai Windows ya. Kita kasih ketik aja. Memulai tampilan memulai Windows. Keterangannya bebas, saudara mau apa juga ya. Windows gitu ya. Gitu. Lalu kita insert. Nah, perhatikan posisinya. Ini below ya, di bawah. Kalau table nanti kita gunakan above ya, kita gunakan below aja. Oke aja. Nah, ini kita sudah membuat nih daftar ini, daftar gambar ini ya. Kalau posisinya ingin di tengah, sudah tinggal atur aja ininya ya. Di sini di tengahnya juga boleh, ada yang di samping, terserah. Ini tergantung settingnya ya. Saya sudah membuat nih. Nah, nomornya nih, kalau kita gunakan insert caption, penomorannya secara otomatis. Ya, secara otomatis. Kita lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, misalnya ini ada lagi ya. Ini gambar lagi ya. Nah, kita pilih lagi ini ya. Insert caption lagi, reference, insert caption. Kita pilih gambar, udah otomatis tuh, otomatis langsung nomor 2. Tekan space, spasi dulu, ini login Windows misalnya ya, login Windows. Nah, gitu. Oke lagi ya, udah jadi ini. Jadi kalau kita lihat tuh, berikutnya ada gambar lagi nih. Reference, gambarnya mirip ya. Misalnya ini
Misalnya after login ya. After login Windows misalnya. Langsung 3 ya otomatis. Tambah lagi ya. Nah, dan seterusnya. Ini 4. Satu lagi saya kasih sampel 4 aja ya. Gambarnya dipilih dulu. Ya. Insert caption. Ini misalnya tata letak desktop ya. Windows. Oke. Misalnya saya sudah selesai, nanti saudara bisa lengkapi ya. Nah, ini kalau ini table ya. Kalau ini nanti gambar. Saya akan loncat aja ke bagian bawah. Saya akan membuat di sini daftar gambar. Ya, daftar gambar ini. Saya buat di halaman baru ya, daftar gambar. Saya center. Ya, center ya, buat daftar gambar. Nah, kita letakkan di bagian sininya ya. Nah, caranya sama. Kita menggunakan ini reference tadi. Ada insert table figure. Kalau tadi daftar isi di sini, table of contents ya. Nah, sekarang masuknya kita di sini. Ya. Insert table figure, sudah klik aja. Nah, kita pilih ya. Pilih labelnya atau captionnya. Ya, pastikan kita pakai gambar. Nanti kalau untuk bikin table kita pakainya table gitu kan ya. Kita pakai gambar. Gambar. Nah, formatnya saudara bisa atur. Mau fancy, ada from template boleh ya. Udah cukup lah from template ya. Ini posisi kanan, kemudian tab leadernya sudah diisi. Udah, kita oke aja. Itu langsung isi. Ya, saudara udah nemukan nih. Ya, daftar gambarnya. Ini belum selesai. Nah, kalau ini dibuat secara otomatis oleh sistem, saudara perhatikan kalau saya tekan kontrol dia akan loncat. Nah, langsung sini. Nah, saudara lanjutkan lagi misalnya. Ini ada lagi misalnya ya. Ini turn off misalnya ya. Turn off computer. Saudara kalau ini jadi gambar, tinggal saya klik ini reference, insert caption misalnya. Spasi ya. Turn off computer misalnya ya. Oke lagi. Nah, saya udah buat nih ininya ya. Oke, ini posisinya nggak bagus. Saya batalkan aja dulu. Harusnya tekan enter dulu deh ya, supaya bagus. Saya ulangi lagi ya. Reference. Sini turn off computer. Oke. Nah, di bawah sini ya. Nah, kita ke bagian bawah. Nah, 5-nya belum masuk. Caranya sama. Sudah pilih aja sini ya. Atau tekan klik kanan ya, ada update field. Pilih aja entire table. Ya. Kalau yang ini yang atas, update page number only, hanya mengubah nomor halaman saja. Jadi kalau ada penambahan subjudul atau penambahan gambar baru, itu tidak akan terupdate. Hanya halamannya aja, posisi halamannya. Ya, kalau ada berubah ya, mungkin sudah nanti nambahin tag, gambarnya bergeser gitu kan ya. Atau tata letak gambarnya bisa bergeser ke halaman berikutnya. Tapi biasanya saya pakai ini aja, update aja semua. Nah, sekarang 5-nya sudah masuk. Ya, oke. Saya akan lanjut lagi dengan table ya, daftar table supaya nanti saudara bisa sekalian buatnya ya, table. Saya akan buat sini daftar tabel ya, tabel. Saya buat ininya ya. Nah, cara buatnya sama. Nah, saya cek dulu mana yang ada table ya, tabel gitu.
Nah, ini misalnya tabel. Ya. Kita lihat ya, ini tabel. Ini tabel atau daftar icon. Ya. Sudah pilih ininya, tabelnya, pakai yang ini ya. Klik tabelnya. Masuk reference, insert caption. Jangan lupa ininya ganti ini labelnya. Lihat tabel udah ada belum? Oh, ini udah ada ya. Sudah ada. Tabel nih. Tabel 1. Nah, Saudara, kalau tabel biasanya menggunakan angka Romawi. Nah, ini kan angkanya seperti ini. Saudara bisa atur numberingnya. Saya nggak mau pakai 1, 2, 3. Tabel biasanya pakai ini. Ya, pakai angka Romawi. Nah, yang ini. Ya, oke, tabel. Nah, tabel 1 gitu kan ya. Tabel 1 ini tabel gambar icon ya pada desktop. Nah, keterangannya sudah bebas aja ya. Nah, posisinya ini harus di above, di atas. Kalau tabel biasa di atas ya. Kalau gambar below. Ini atau icon aja, nggak usah pakai gambar lagi. Icon pada desktop. Daftar icon. Ya, pada desktop ya. Desktop Windows. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini jadi. Sudah cari lagi, ada lagi nggak yang lain gitu ya, tabelnya. Nah, misalnya ini tabel juga ya. Tabel tombol mouse ya misalnya. Kita klik lagi sini. Sudah boleh pakai klik ini ya. Atau yang ininya ya. Kita klik sini, sebentar. Klik yang tabelnya ini ya. Tinggal kita reference. Maaf. Bukan sini. Insert caption dulu. Caption, tabelnya tuh udah 2 ya. Otomatis dia Romawi. Ya. Nah, saya udah buat ya 2. Oke, 2 dulu aja. Saya ke bawah. Saya akan membuat nih sini. Caranya sama untuk table of figure ya. Reference, ada pilih insert table figures. Nah, sudah perhatikan ya. Table figurnya ini tinggal pilih ininya. Ya. Kalau tadi gambar kan, kita pilih ini table. Ya. Udah, formatnya udah cocok, kita oke. Jadi cepet tuh daftar tabelnya. Oke, saya stop dulu. Baik. Ada yang belum jelas? Table of figure. Udah paham, Pak. Oke, paham. Oke, silakan sudah buat ya. Buat table of figure ya. Figurnya yang pertama adalah tabel gambar ya, daftar gambar. Satu lagi sudah buat daftar tabel. Oke, silakan coba. Saya pause dulu ya. Baik teman-teman, ada yang sudah selesai? Ada yang masih belum jelas mengenai table of figure? Masih dibuat, Pak. Bentar, Pak. Masih dibuat ya? Oke, silakan. Masih perlu waktu ya? Saya berikan 5 menit lagi ya. Nanti setelah ini kita mencoba membuat daftar pustaka ya, daftar pustaka. Baik.
Silakan sudah coba dulu. Ya, silakan ada yang mau memperlihatkan? Satu orang Saya aja boleh, Pak. Boleh, silakan. Jonathan, silakan Jonathan. Yang daftar gambar ya, Pak? Boleh daftar gambar. Mau kedua-duanya juga boleh. Oh ya. Kayak gini, Pak. Oke, ya. Nah, ini kamu pakai bahasa Inggris tuh. Picture one. Ya, Iya dari awalnya, Pak. Dari sananya. Nah, itu bisa kita set. Jadi kita bisa atur. Coba sekarang kembali lagi ke tadi ke picture one-nya. Kamu harus membuat table, membuat caption atau label untuk gambar. Itu biar nggak usah tekan kontrol itu, kontrol klik. Tekan kontrol sama klik mouse kiri. Kontrolnya tekan dulu. Oke, nah dia loncat ke sini ya. Nah teman-teman misalnya kalau tadi ada yang keliru nih, ini saya masih pakai picture one ya. Sudah pilih aja dulu gambarnya dulu. Ini boleh dihapus itu. Si captionnya di blok aja. Maaf, Pak, sinyalnya jelek. Saya stop share dulu ya, Pak. Soalnya Stop share dulu. putus-putus. Ya. Oke. Nah, itu sudah masih pakai picture one kan ya, picture one. Jadi contohnya gini ya. Saya kembali ke Word-nya. Nah, saya tekan Control one ini ya, Control klik gitu ya. Dia akan loncat sini. Nah, pilih aja dulu gambar sini. Sudah nanti masuk ke reference. Nah, insert caption. Kalau di sininya belum ada nih, kan saya udah ada nih gambar nih, ya. Nah, sudah pilih yang ini new label dulu, new label. Nah, di sini buat gitu gambar. Lalu oke. Ya. Nah, atau saya mau buat yang baru nih, bukan gambar, saya membuat kode program gitu kan ya. Kode program kan belum ada misalnya ya. Nanti kalau butuh gini, atau rumus atau formula juga boleh, kode program. Ya, jadi seperti ini. Ya, baru kasih keterangan. Ya. Oke, tadi yang masih picture one, nanti diganti jadi gambar satu ya. Table juga pakai yang bahasa Indonesia, bukan table, pakai tabel. Ya, tabel. Nah, kalau gambar letaknya ada di bawah gambar, captionnya ya, di below. Ya, kalau table, contoh table mana ya? Saya perlihatkan. Sebentar. Oke. Nih table ini. Nah, sudah bisa lihat di bagian sininya. Yang table. Nah, ini table. Table adanya di bagian kanan, di bagian atas. Nah, kemudian kalau table, angkanya menggunakan angka Romawi. Ya, jadi nanti bisa numberingnya di set menggunakan angka Romawi. Oke, saya stop share dulu. Saya mau lihat nih teman-teman yang lain yang sudah buat. Nih ada pertanyaan dari Budi Santoso, Pak. Pas mau bikin daftar isi, aku mau klik itu nggak muncul tujuan tersebut. Ada di reference ya. Ini Budi ada di everyone. Oke. Ada di ini menunya, menu reference. Ya, reference nanti ada insert caption. Nah, yang ini. Oke, silakan ada yang mencoba lagi. Saya Pak, boleh Pak. Oke, Moses silakan Moses.
Itu ada pertanyaan Mbak di chat. Di chat. Udah, Ada pertanyaan. udah aku balas itu. Oh, nanya gambarnya. Pak mau tanya, yang saya gambarnya pada tindihan kayak beda. Gambarnya nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat dulu yang Moses dulu ya. Moses silakan. Ya, Mi. Kejar. Begini Pak. Ya. Oke, udah betul. Daftar tabelnya udah pakai angka Romawi ya. Oke, udah betul. Ya, bagus, Moses. Ya. Yang tadi yang tanya ini siapa? Immanuel. Boleh Immanuel munculkan di layarnya. Nanti saya bantu. Keluar Pak. Oke, keluar nih. Nah, gambarnya itu tumpang tindih ya. Nah, ini gambarnya. Kamu set ininya, di double klik keluar ya, di double klik aja di gambarnya. Kalau nggak ini geser dulu ke bawah dulu, di scroll dulu deh ininya. Di scroll dulu ke bawah, ini mungkin hanya tampilannya aja. Terus kembali lagi ke yang tadi. Oke. Nah, ini gambarnya, di double klik aja. Iya, udah Pak. Double klik terus ke, nah itu picture format itu ada word wrap di tengah sini. Nah itu klik dulu, klik panahnya. Nah itu pilih aja itunya, pilih square lah, square. Udah. Nah itu gambar yang di atasnya lagi, itu yang di Windows-nya juga sama. Nah itu pilih square juga. Nah gitu. Ntar pilih word wrap lagi. Word wrap, pilihnya sebentar. Kalau enggak jangan square deh. Pilihnya yang itu inline, mana? Inline with text. Ya gitu. Oke. Yang itu juga sama tuh. Si word wrap-nya yang itu, nah itu gambar itu pakai inline. Jadi kalau inline, ya, Pak. Ya itu gambarnya. Nah itu tuh sebetulnya ada gambar yang bersatu dengan itu deh. Kalau yang ini kayaknya harus bentuknya word wrap. Jadi kan itu gambar saya kasih keterangan tuh. Ya. Ya itu harusnya tumpang tindih. Itu pakainya yang itu. Pakai yang word wrap itu. Kalau enggak nanti kamu kalau bingung gitu mending manggil yang sebelumnya aja, dokumen sebelumnya deh. Oh ya, oke Pak. Ya, oke, ya. Itu setting-setting dari situnya saja sih, ya. Oke. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi? Daftar gambar sama table? Saya mau nanya Pak. Boleh, Martin, silakan. Ini Pak, kan saya buat nih daftar tabelnya sama daftar gambarnya, tapi nggak muncul kayak judul besarnya gitu Pak. Nah, boleh dimunculkan di itunya, di share screen. Ya, oh daftar gambarnya, itu tinggal nulis aja, diketik. Ketik doang. Aja, Kirain ada ininya Pak. Enggak, diketik aja itu. Oke, Biasa ya. Oke, Nanti stylenya menggunakan heading 1 boleh ya, daftar gambar. Oke. Oke. Makasih ya Pak. Yuk. Mau lanjut lagi teman-teman? Kita lanjut ya, sekarang ke daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Oke, saya akan show dulu ke semua. Saya share screen lagi ya. Suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya, hide video panelnya sebentar ya.
Sio ini semua. Dokumen saya ke Sio. Boleh Pak. Ke Sio ya. Baik. Saya akan membuat daftar pustaka. Ya. Seandainya misalnya ada bagian, misalnya di bagian sini ya, terserah nanti di bagian mana yang kita mengutip dari sebuah jurnal atau buku gitu kan ya, bagaimana kita membuatnya ya, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini di bagian ini saya ngambil dari buku ya, yang ini ya, misalnya Microsoft Windows ini saya ambil misalnya dari buku nih, ini sejarah-sejarahnya ambil dari buku ya. Sudah boleh tempatkan misalnya di bagian sini ya, di bagian sininya. Nah, untuk pustaka ya, sudah gunakan ini namanya manage sources ya, manage sources. Jadi kita harus mereview dulu ini ya, bukunya ngambil dari mana saja gitu kan ya. Nah, saya akan pertunjukkan saudara sebuah portal. Ini adalah portal Garuda. Saudara cari aja ya, portal Garuda misalnya ya. Ini adalah kumpulan jurnal-jurnal di Indonesia ya, misalnya. Saya ambil masuk portal Garuda ini. Cari misalnya saya mengenai sejarah ya, misalnya sejarah Windows misalnya. Ada nggak? Nanti dia nemu nggak? Nah, misalnya ini ya. Misalnya saya ngambil satu ini aja, bebas lah. Ini contoh aja ya. Misalnya saya ngambil dari sini nih. Ya. Saya merefer ke sini. Nah, judulnya kan udah ada di sini ya. Nah, sudah bisa lihat nih, bisa misalnya kita klik nih, ini ya. Nah, pengarangnya ini ya, pengarangnya ini ya. Misalnya gini. Oke, saya akan masukkan ini. Sudah boleh catat aja ini pengarangnya. Ya. Cara membuatnya gini, kita kembali ke sini. Saya akan membuat manage sources, ya. Saya buat baru nih manage sourcesnya, new, ya, new. Nah, sudah perhatikan ini, ada jurnal, ada book section, ambil dari bab, ya, dari bab. Nah, teman-teman itunya di mute dulu ya, yang itu. Nathanael tolong di mute dulu yang lain dulu ya. Saya jelas. Saya bukan itu Pak. Bukan. Host, Maksudnya, kamu udah make host sudah sama saya? Udah saya jadiin Pak. Bantuin saya penglihatin itu, tolong di mute, diingetin teman-temannya. Iya justru Pak, saya bukan co-host Pak, nggak bisa nge-mute. Oh gitu? Iya Pak. Oke, saya close dulu. Tadi udah saya kasih deh co-host, udah ada 2 dah. Kayaknya salah deh Pak. Coba lihat lagi Pak. Sebentar, Boleh Pak. saya mau ke Sio dulu ya ininya ya. Ini masih ke Sio nggak? Masih Pak, tapi bukan ini. Show-nya hanya si Word-nya aja. Oke deh, nggak apa-apa ya. Word-nya ya, udah kelihatan ya Word ya. Oke, saudara pilih aja dulu ke sini. Ya, misalnya jurnal artikel nih ya. Nah, di sini author-nya kita pilih nih. Edit ya, edit namanya siapa, kita lihat aja ya dari tadi portal Garuda ini namanya Hasbi ini, sudah boleh di kopas aja. Nama depannya yang ini nama belakang, biasanya nulisnya gitu ya, nama keluarganya dulu baru nama depannya. Nah, saya copy aja dulu ke sini ya. Nah, berarti ini nama ininya, depannya. First-nya yang ini ya. Saya add ya, add. Nah, pengarangnya kan lebih dari 1. Nah, kita copy aja. Ini saudara nanti contohnya bebas yang mana aja ya. Harusnya apa yang kita kutip itu kita yang tulis ya. Cuman ini karena contoh aja, saya ngambil sembarang aja dulu itu ya kutipannya. Harusnya kan nggak boleh, harusnya sesuai dengan apa yang kita kutip gitu ya. Saya buat di sini. Nah, ini nama depannya misalnya ya. Oke, kita add lagi. Oke ya. Nah, pengarangnya akan ada 2. Nih.
Nah, kalau sudah, nah title-nya apa nih? Title-nya kita lihat lagi di sini. Title-nya sudah, tinggal copy aja. Ya. Jurnal name-nya apa? Nah, kita lihat di sini. Ini jurnal name-nya ada di sini. Jurnal ini. Ya. Copy lagi. Year-nya kita lihat 2019. 2019 ya. Nah, sudah mau letak ini lengkap, boleh ininya dicatat aja, misalnya volumenya atau page-nya juga boleh ya, copy aja. Sebentar, saya copy dulu. Paste, wah nggak mau di itu. Halamannya misalnya ini volume berapa tadi, volume 1 nomor 3 misalnya ya. Sebetulnya ini halamannya ya, year-nya ini year-nya kita taruh di sini. Halamannya misalnya kita ambil, ini ada halamannya nggak kelihatan nih halamannya. Kalau kita tahu jurnalnya, oke deh, sembarang aja kita misalnya ya, halamannya misalnya 10 sampai halaman 20 misalnya ya. Nah, kita oke nih. Ya. Nah, kita close ya. Misalnya saya sudah membuat satu nih. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan the style-nya. Ini tergantung dari format yang diminta. Jadi ketika kita daftar pusaka atau kita menulis sebuah jurnal atau misalnya kita ikut lomba nih, kompetisi science, harus ada daftar pusakanya. Nah, tergantung di situ formatnya. Misalnya IEEE boleh misalnya. Gitu formatnya. Ini kita tinggal milih aja. Nah, kalau belum ada terdaftar di sini, kita nanti bisa ditambahkan ya. Bisa ditambahkan, nanti cari aja caranya. Saya misalnya IEEE gitu kan ya. Nah, saya misalnya yang ini, dokumen ini saya ngambil nih ya, ini saya merefer nih ya, merefer daripada buku atau jurnal tadi. Saya tinggal insert citation. Pertama kan lang bikin dulu daftar bukunya ya, insert citation, dulu kita klik. Nah, nanti kelihatan nih saya ngambil dari sini tuh. Maaf, ini jangan diblok, taruh di sini aja misalnya ya, di bagian sininya saya taruh ya. Insert citation, klik. Nah, ada angka 1 ya. Ini saya kalau formatnya IEEE, kalau saya robah formatnya apa tuh, dia otomatis robah. Kalau saya ganti formatnya mau pakai Harvard, nah Harvard ya, nah bentuknya seperti ini, mirip juga ya. Nah, misalnya kita mau pakainya apa, boleh lah gini ya. Nah, misalnya saya ada ngutip lagi di buku yang sama juga, misalnya yang ini misalnya ya, ini juga sama gitu kan. Saya tinggal pilih lagi ya. Kalau kita ngambil dari pustaka yang lain, kita harus buat juga baru lagi di sini ya. Saya new lagi gitu kan ya. Contoh lagi misalnya ya, saya berikan contoh, saya ngambil dari portal Garuda. Oke, ini saya close, kita kembali lagi. Misalnya saya ngambil dari yang lain lagi ya. Misalnya yang ini nih. Nah, saya ngambil dari sini nih, ada 3 nih pengarangnya. Ya udah, sudah harus satu persatu sih sebetulnya ya. Ctrl C, saya copy sini. Saya new dulu ya, authornya ya. Kalau 3. Sudah mesti sabar ya, ini buat ini. Tapi emang aturannya gitu kalau kita buat ini ya. Masuk 1 gitu kan ya. Maaf, kopinya salah. Copy ya, copy. Saya kembali ke sini. Ini pengarang yang kedua ya. Nah, jadi last name-nya dulu.
last name, baru first name. Add lagi gitu kan ya. Pengarangnya ada 3. Ya kalau pengarangnya banyak ya kayak gitu ya. Teman-teman mesti ngasih. Nah sebetulnya ada cara yang lain ya. Kalau kita punya format itunya bisa diimport ya. Format Mendeley-nya ya bisa kita import. Saya nggak jelasin dulu deh sekarang ya. Ini satu persatu aja dulu supaya nanti kita biasa. Oke, add. Nah, pengarangnya udah 3 masuk ya. Oke. Nah, ini artikel jurnal juga sama ya. Title-nya kita tinggal kopas aja. Copy. Kembali lagi saya ke dokumen yang ini, paste ya. Jurnal name-nya jurnal script. Copy ya. Oke. Saya lanjutkan ke sini. Tahunnya tadi 2016. Oke. 2016 ya. Sudah kalau ingin lengkap ininya boleh ininya dimunculkan ya. Nah, sebetulnya nanti ada beberapa yang mesti lengkap. Ya. Nah, gitu ya. Atau page-nya di sini juga boleh gitu ya. Di page-nya ya. Saya buat di sini aja. Nah, kalau sudah oke nih. Oke lagi ya. Nah, misalnya ada bagian lain. Contoh deh misalnya. Ini ya. Nah, saya ngambil nih dari jurnal tadi misalnya kutipan ini gitu kan ya. Boleh saudara terserah mau di mana aja ya. Yang penting itu misalnya ngambil kutipan dari orang lain. Kenapa kita harus menggunakan kutipan seperti itu? Supaya kita nggak kena plagiat ya. Plagiat. Jadi kalau kena plagiat itu nanti tulisan kita di blacklist, orangnya juga nanti di blacklist ya. Malu lah kita ya. Jadi kalau kita ngambil memang itu ngambil dari tulisan orang lain, kita harus cantumkan referensinya atau citationnya ya, atau kutipannya gitu kan ya, dari mana gitu kutipannya. Nah sekarang saya sudah buat ya, tinggal insert citation, sudah pilih yang ini, klik yang kanannya supaya muncul. Nah ini saya ngambil, udah ada 2 ya, saya klik nih. Nah dari sini. Nah, seandainya sudah membuat kutipan-kutipan itu, sekarang kita mau buat daftar pustaka. Saya buatnya di bawah aja ya. Daftar pustaka. Daftar, ini ketik biasa aja, daftar pustaka. Oke, sudah enter ya. Enter. Sudah masuk ke sini, daftar pustaka. Ini. Nah, ini ada bibliografi. Ya, jadi di bagian sini. Kalau tadi tabel daftar isi di sini, daftar gambar ada di bagian sini ya. Mana ada gambar atau tabel ada di sini. Nah, kita pakai yang ini, bibliografi ya. Tinggal klik aja. Nah, sudah bisa pilih insert bibliografi atau yang pakai yang sudah standar juga boleh ya. Atau kita mau manual kayak gini. Itu udah jadi tuh. Ya, otomatis. Ya. Nah, ini otomatis nih daftar pustaka. Sudah mau center tinggal gini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah buat di sini ya. Tadi saya kan lihat di sini nih. Ya, ini kalau saya klik nih. Ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, citation-nya bisa diedit dan segala macam. Ya, kalau salah ini saya ngambil bukunya gitu kan. Sudah bisa diedit atau ada yang tambahkan, tinggal edit citation-nya. Ya. Oke, halamannya mau diganti dan segala macam gitu kan ya. Ini bisa diganti-ganti. Edit sources-nya juga bisa diganti. Ya. Misalnya, ada yang salah nih halamannya gitu kan ya. Nanti kita tinggal milih ya. Oke, teman-teman silakan dibuat daftar pustaka. Buat aja contoh 1 aja, daftar pustaka bebas dari mana aja. Oke, saya stop share. Silakan dicoba dibuat dulu. Ini saya stop share-nya. Ya.
Oke teman-teman, silakan dicoba dulu, dibuat dulu ya. Baik Pak. Ya, ini saya lagi nyari tombol ininya, stop screen-nya. Lah hilang Pak. Tadi saya ya di hide, tapi munculin lagi, nggak tahu caranya. Ke ini aja Pak, ke zoom-nya aja. Udah, ini udah di zoom-nya saya. Oh bentar. Cuman satu jendela nih ininya. Satu itu udah itu cuma satu garis lagi ya Pak. Apanya? Satu garis aja kan si menu zoom ya. Nah, justru itu menu di atasnya itu hilang. Tadi Coba saya trigger pakai chat ya Pak. ya chatnya aku nggak bisa lihat juga. Oh, trigger coba pakai chat. Udah Pak, saya udah trigger Pak. Nah, Muncul nggak? chatnya juga aku nggak bisa lihat. Pakai apa ya? Lah, Eh, trigger pakai ini deh Pak. Bentar, ada saya masuk lagi pakai HP deh. Pencet tombol Alt, Pak. Coba. Oh ya Alt betul, show menu itu, show meeting. outnya di mana? Alt di laptop Pak, pencet Alt aja. Tombol out nggak ada, justru nggak ada tombolnya. Oh enggak Pak, tombol Alt di ini Pak di keyboard kita. Alt aja, coba alt coba ya, di zoomnya ya, Iya Pak. nggak muncul. Oh Bapak ini si fokus window-nya masih di ini Pak, masih di Word Pak. Iya, ini aku udah di zoom nih. Justru tombol itunya hilang si ininya. Coba deh. Yang jadi co-hostnya si Nicholas. Coba Nicholas, halo Nicholas. Nicholas bantuin saya coba. Nicholas di view option di atas. View Kamu option stop, atasnya. stop. Nah, sip. Nah, ini saya muncul nih sekarang. Iya itu co-host Pak, co-host bisa nggak bantu itu. Ya, Jadi co-host, stopin ini, stop. Ya, kamu udah jadi co-host udah rasanya, udah saya bikin jadi co-host. Belum Pak. Oh, oke, aku jadiin co-host ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. 5 menit lah dicobalah. Sudah bikin satu daftar pustaka aja ya. Jadi nanti teman-teman buat daftar pustaka ya. Buat daftar pustaka. Pustaka atau bibliografi. Bibliografi. Ya. Nah, caranya sudah harus manage sources dulu ya. Manage sources. Ya, di manage sources sudah harus buat dulu pengarangnya ya. Buat pengarang. Nanti buat judul ya. Judul ya. Misi Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk jurnal name-nya Portal buat apa, Garuda. Pak? Ambil portal. aja portal Garuda, sudah pilih aja salah satu bebas. Kalau untuk apanya jurnal name-nya masukin yang mana ya Pak? Jurnal name-nya di situ. Pilih jenisnya jurnal ya. Nah iya Pak. Oh. Ya, di bagian sini ya. Saya show Word-nya yang ini. Sudah masuk ke manage sources. Nah, ini manage di reference ya, ada manage sources ini Saudara ya. Nah, yang ini. Nah, pakai new ya kalau belum ada ya. Bebas ininya. Jurnalnya bebas. Sementara ini bebas aja buat latihan aja ya, buat. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan dicoba ya. Silakan coba. Saya akan show aja ke teman-teman ya. Nanti kalau udah selesai supaya sudah lihat juga ya. Manage sources-nya ya. Jadi di manage sources ini kita bisa lihat nih. Nah, ini contoh ya.
Ini jurnal artikel, kalau kita ngambilnya buku, pakainya book ya. Ya. Kalau book section ini ambil bab per bab ya, ada beberapa bab. Nah, ini jurnal ya. Nah, kita bisa juga ngambil dari website ya. Kalau hanya dari website ini isiannya nanti berbeda ya, website. Kalau kita mau ngambil dari dokumen yang ada di website juga, ini mirip ya. Ya. Dari electronic source, sudah misalnya, bisa juga dari e-book kayak gitu, ya. Tuh. Nah ini macam-macam, tinggal milih aja ya. Kalau misalnya ngambil dari paten atau ngambil dari film gitu ya, nah, ini juga ada gitu kan ya. Nah, pertunjukan, dari pertunjukan apa juga kita bisa pilih ya, teater apa gitu kan. Nah kebanyakan sih orang pakainya jurnal ya, atau dari book ya. Nah yang jangan lupa ini ketika edit name-nya ya, author-nya atau pengarangnya, sudah pakai yang seperti ini ya. Jadi last name, first name, ada middle name. Nathanael nanti tolong dibuatkan itunya ya, di assignment-nya sampai ke daftar pustaka ya. Baik Pak, baik. Oke, thank you. Nanti saya munculkan Pak. Ya. Berarti assignment-nya dari Tadi bikin daftar isi. style heading itu Pak semua. Ya, nggak daftar isi ya. Tugasnya kan buat daftar isi, daftar gambar, daftar table, satu lagi daftar pustaka. Gambar, table, sama Sama pustaka. pustaka ya. Oke. Nah, minggu depan kita nanti masuk ke PowerPoint ya, teman-teman. Excelnya lewat Pak. Atau PowerPoint dulu. Excel dulu atau PowerPoint dulu ya? Saya Excel dulu Pak. Tapi Oh, nggak Excel tahu. dulu ya, Excel dulu. Oke, ya Excel dulu ya. Oh, heading itu mah sama-sama maksudnya ke daftar isi ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Saya kembalikan. Oke, kalau ada yang sudah selesai, sudah boleh perlihatkan. Satu aja daftar pustakanya boleh. Sudah Pak. Nah, boleh di-show, silakan. Nicholas ya? Nicholas atau siapa tadi? Nicholas. Oke. Oke. Saya mau lihat manage sources-nya. Oke Pak. Manage. Nah, manage sources. Nah, Oke, udah bagus ya. Udah bagus ininya ya. Bisa ya? Oke, thank you Nicholas. Ya. Ada lagi yang mau coba? Saya Pak. Kan? Boleh, silakan. Oke, itu ada yang ya, bagus. Lihat manage sources-nya. Nah, udah masuk ya. Nah, coba diedit. Tekan tombol editnya. Nah, editnya ya. Kalau ingin ngubah tinggal seperti itu. Baik, bagus ya. Baik, untuk hari ini saya close dulu ya. Ini ada yang Nicholas laptopnya rusak 5 hari. Ya udah, nanti tugasnya nyusul aja. Ya, tugasnya nyusul. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Kalau ada yang nggak jelas nanti boleh di chat ya, di chat di Google Classroom ya. Kita akan akhiri untuk hari ini ya. Nathanael berdoa buat kita, ucap syukur. Baik Pak. Nanti teman-teman setelah beres doa boleh open kamera lagi sekali lagi untuk dokumentasi. Ya. Baik. Yuk mari kita berdoa. Saya kami dalam iman Kristiani yang lain boleh menyesuaikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar kembali di pengenalan aplikasi komputer ini, biar setiap ilmu, setiap bekal yang dipelajari hari ini Tuhan boleh menjadi semangat kami untuk bekal kami untuk kedepannya Tuhan. Biar setiap apa yang kami pelajari hari ini boleh kami berguna untuk penyusunan skripsi, untuk penyusunan tugas akhir dan lain-lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan, kami ucap syukur semua ini dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, capture dulu ya teman-teman ya.
Dibuka dulu kameranya. Ya, Nathanael boleh kasih aba-aba. Ya, sebentar. Tinggal Alvin sama Vina yang belum open kamera. Ya. Vina, Alvin bisa buka kameranya. Oke deh, nggak apa-apa lah, jalan aja. Oke ya. Yuk teman-teman, kita lihat kamera. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Udah open kamera Alvin sama Vina. Yuk lagi yang lain. Oh gitu, iya. Vina. Iya, ya. Pas ini baru beres. Elvira nggak ada gambarnya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke ya. 1, tahan 3 detik ya. 1, 2, 3. Sip, sudah. Oke, sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Masih Yuk. Ada Pak. Nanti lihat assignment ya di classroom ya. Iya, Pak. Ya, oke. Baik Pak. Assignment-nya bolehlah sampai hari Kamis juga nggak apa-apa. Kamis saja Pak. Ya, Ya. Kamis lah. Beberapa hari ya. Ya. Baik.